Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kali ini kita akan belajar untuk simulasi AKM. Apa itu AKM? Nah, khususnya untuk para pendidik ini pasti sudah mulai tidak terlalu asing dengan istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini suatu program pemerintah yang tahun 2021 ini akan segera dilaksanakan. Nah, nanti kita akan belajar untuk simulasi. Kebetulan saya belajar di kelas 5 sehingga perlu melaksanakan simulasi agar peserta didik ini minimal pernah mengalami dan tahu bagaimana gambaran AKM yang akan dilaksanakan tersebut. Kurang lebih akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Mari langsung saja. Yang pertama kita masuk ke browser. Ya, kemudian kita masuk ke web dari Buspenjar. Kemudian kita masuk ke yang paling atas ini. Ya, pada halaman awal ini sudah terdapat banyak sekali informasi. Di sini ada asesmen nasional, apa itu AKM dan sebagainya. Ini banyak sekali. Ini merupakan bahan-bahan yang perlu dipelajari terutama guru kelas 5 untuk mempersiapkan peserta didiknya. Kemudian di sini ada soal contoh. Ini kalau klik akan seperti ini tampilannya. Ini bisa juga dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Namun ini tidak akan kita bahas. Kita kali ini akan membahas fokus kepada simulasi AKM. Kita pilih yang ini. Ayo coba AKM ya. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, aplikasi ANBK. Di sini ada materi literasi dan numerasi. Ini silahkan dipilih salah satunya. Misalkan kita pilih yang literasi. Kemudian kita pilih jenjangnya SD. Kemudian kita pilih lanjutkan. Ya. Kemudian berikutnya akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang. Ya, ini tidak perlu kita rubah-rubah, langsung kita login saja. Ya, ini save saja. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini. Ini datanya sudah tidak perlu kita rubah. Yang perlu kita tuliskan di sini adalah nama peserta. Misalkan nama pesertanya adalah Bambang ya. Tanggal lahirnya kita tuliskan misal 1 bulan 1 2001. Misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada permintaan token. Tokennya kita ambil dari sini. Ya, kita copy. Kita pastekan di sini. Itu kemudian submit. Kita tunggu sebentar. Ya, ada tampilan konfirmasi tes. Nama tesnya demikian, kemudian waktunya, kemudian alokasi waktu tes 60 menit. Ya, kalau sudah siap, kita langsung klik mulai. Ya, di sini kita lihat di sini adalah tampilan soal, kemudian di sini informasi soal, di sini adalah sisa waktunya dan daftar soal. Kalau kita klik di sini informasi soalnya, ini belum keluar karena kita memang belum mengerjakan, waktunya sudah berjalan. Kemudian ada
daftar soal. Ini daftar soal yang akan kita kerjakan sejumlah 21 soal. Kita coba mengerjakan ya. Oke, karena kita hanya untuk tutorial saja, kita pilih saja salah satunya begini ya. Untuk diperhatikan, nantinya bisa disampaikan kepada peserta didik, Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa menyampaikan untuk cara-cara menjawabnya, karena kemungkinan setiap soal itu ada perbedaan. Ada yang checklist seperti ini, kemudian ada yang centang. Kalau checklist seperti ini, dipilih salah satunya itu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri untuk lebih lengkapnya. Kemudian kalau sudah dipilih, kita klik soal berikutnya ya. Nah, kemudian ini sudah ada petunjuknya, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin, beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Kalau centang berarti boleh lebih dari satu. Misalnya kita pilih ini misalnya ya, kemudian berikutnya itu. Nah, ini ada benar salah. Pernyataan Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi, benar atau salah? Nah, ini tergantung dari bacaan ini ya. Misalnya kita di sini klik benar, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin, misalnya salah ya, dan seterusnya seperti itu. Silakan nanti bisa dikerjakan. Ya. Kalau kita klik daftar soal, ini sudah muncul. Kita sudah menjawab soal 1 sampai 3 dan sekarang pada soal 4 posisinya. Itu. Kemudian misal kita klik, kita bisa memilih soal yang akan kita kerjakan, atau mungkin mau kembali ke soal yang sudah kita lewati, itu juga bisa. Kalau kita sudah selesai semuanya, otomatis kita mengerjakan soal terakhir. Karena kita untuk tutorial, maka kita lewati saja soal-soalnya, kita menuju soal yang terakhir 21. Oke, kita kerjakan soal 21 ya. Demikian adalah bacaannya, nanti bisa dipelajari. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Ya, misalkan kita jawab saja sudah, karena bla 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 bla. Itu ya, nanti silakan untuk dijawab. Kemudian klik soal berikutnya. Ya. Kalau kita sudah menjawab soal yang terakhir, maka akan terproses di sini. Nah, akan ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Ya, karena ini kita anggap sudah selesai, kita maka pilih selesai tes gitu. Ya, di sini akan muncul hasil dari simulasi yang tadi dilakukan itu ya. Ini adalah jawaban kamu, kemudian ini kuncinya, berarti ini benar. Kalau yang nomor 2 ini salah itu ya, dan seterusnya. Kalau kita ke paling bawah ini bisa kita unduh ya, bisa diunduh dan bisa di sebagai bahan evaluasi dan menyusun program latihan simulasi berikutnya yang akan sahabat atau Bapak Ibu lakukan bersama dengan
peserta didik. Itu untuk hasilnya ya, bisa dipelajari nantinya. Kalau sudah, kita klik logout ya. Jika sudah misal literasi, kita lanjutkan ke numerasi dan begitu seterusnya, kemudian mengerjakan soal, kemudian juga melihat hasilnya ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat meskipun sekarang masih masa-masa pandemi ini. Sebagai catatan, simulasi ini bisa dikerjakan melalui HP dan juga laptop tentu saja ya. Jadi misalkan di lokasi Bapak Ibu masih zona tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan peserta didik, maka kita bisa share link yang ada ini untuk dikerjakan oleh peserta didik di masing-masing rumahnya. Begitu, terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.